Hai guys, kembali lagi di Cari Cara DKV. Kan di minggu kemarin kita udah bahas nih tentang elemen desain. Yang belum nonton ya di episode sebelumnya. Nah, sekarang kita haruslah memahami dan mengetahui tentang prinsip desain. Nah, apa aja sih prinsip-prinsip desain itu? Nah, sebelum kita masuk nih ke apa aja sih prinsip-prinsip desain itu, aku mau ngejelasin dulu nih tentang si prinsip desain itu. Jadi, prinsip desain merupakan aturan atau fondasi yang dibuat untuk kita, para desainer, mendesain dengan lebih tertata. Gimana caranya kita bisa memproduksi desain dan bisa menyampaikan, dikomunikasikan sebagai sebuah pesan, sepenting itu. Nah, apa aja sih prinsip-prinsip desain itu? Oke, jadi yang pertama ada keseimbangan atau balance. Desain juga memerlukan keseimbangan, yaitu gunanya untuk ngebalance komposisi dalam desain kita. Kita tuh nggak bisa menaruh asal kayak elemen-elemen desain kayak gambar, tulisan, atau foto di bawah kita semisalnya nih, di bawah semua. Tapi di atasnya kosong, otomatis kan kayak berat sebelah ya. Nah itu contoh keseimbangan yang buruk. Jadi gimana tuh cara nerapin keseimbangan dalam desain kita? Nah, Nana jelasin ya. Kita bisa menerapkan prinsip keseimbangan dalam beberapa bentuk. Pertama, ada simetris. Simetris memiliki sisi yang sama dengan lainnya. Bisa dari sisi atas dan bawah, atau kiri dan kanan. Simetris biasanya dipakai untuk desain yang formal, seperti desain ini. Yang kedua, ada asimetris. Asimetris kebalikan dari simetris, tidak sama sisi kanan kirinya, tetapi tetap terlihat seimbang. Para desainer menggunakan asimetris untuk desain yang informal, kayak desain ini. Ketiga, sederajat. Elemen-elemen desain yang disusun melingkar seolah-olah memiliki pusat atau point of interest. Yang terakhir adalah radial. Disebut juga sebagai focal point atau center of interest. Bagian yang dibuat menonjol untuk menarik perhatian yang melihat ini. Bisa dibuat dengan memberikan kontras baik bentuk, warna, dan tekstur. Yang kedua ada proporsi atau proportion, yaitu sesuai porsi, sebanding atau seimbang, atau bahasa lainnya kesebandingan besar kecilnya antara satu elemen dengan elemen lainnya. Kita bisa mengatur proporsi dengan jarak, ukuran, skala, biar desain kita tuh bisa enak dilihat atau kesannya bisa tersampaikan dengan jelas. Kayak outfit kita nih, kita nggak bisa pakai terlalu besar atau terlalu kecil, karena badan kita langsung terlihat aneh kan. Nah ya, proporsi juga gitu. Contohnya bakal dijelasin sama si Nana. Oke. Bisa kalian lihat dari contoh ini. Kalian lihat deh gambar yang sebelah kanan. Terlihat sangat tidak proporsional bukan? Kepalanya terlalu besar. Karena faktanya ukuran kepala manusia dewasa rata-rata hanya setengah dari bahunya. Lalu di gambar ini, bayangkan spanduk ini kita lihat di jalan. Pasti kita akan kesulitan membaca dan memahami isi dari spanduk itu kan? Karena ukuran fontnya terlalu kecil, tidak sesuai proporsi dengan luas bidang spanduknya. Ya, proporsi juga harus disesuaikan oleh kelaziman visual mata kita dan juga disesuaikan sama bidangnya ya guys. Selanjutnya ada pengulangan. Gampangnya prinsip pengulangan itu kayak kita ngulang-ngulang penggunaan elemen dalam suatu karya kita. Tujuannya tuh agar desainnya gampang diingat, punya ciri khas, dan lebih menarik. Kita bisa mengatur prinsip pengulangan kayak kita pakai elemen yang berulang-ulang, gambar yang berulang-ulang, tipografi yang berulang-ulang, warna berulang-ulang secara konsisten. Kayak lagu favorit kita gitu deh yang suka kita putar ulang-ulang. Nah, pengulangan dibagi jadi 3, apa saja kah itu? Seperti yang dikatakan oleh Ais, pengulangan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ritme adalah pola pengulangan elemen visual yang menciptakan efek gerak atau aliran dalam desain. Contohnya seperti ini. Wow, sangat keren ya. Hihihi.
Yang kedua adalah repetition. Repetition adalah pengulangan elemen visual yang sama secara berulang-ulang. Repetition juga digunakan untuk menciptakan rasa kesatuan dan keteraturan dalam desain. Contohnya seperti penggunaan motif bunga yang sama pada baju untuk menciptakan efek visual yang menarik. Yang ketiga ada pattern. Pattern adalah kombinasi elemen visual yang berulang dan tersusun secara teratur. Pattern dapat digunakan untuk menambah detail dan dekorasi pada desain. Contohnya penggunaan pola geometris pada lantai untuk menciptakan efek visual yang menarik. Misalnya penggunaan pola batik pada kain untuk menciptakan efek tradisional. Oke, yang keempat ada penekanan atau emphasis. Dia adalah hal utama yang kita ingin tonjolkan dalam desain kita. Apakah info, pesan, atau pesan tertentu? Kita bisa menggunakan gaya skala, gambar garis, atau warna yang kontras untuk mengarahkan point of view audiens kita ke desain kita atau point of interest. Terus gimana cara nerapin penekanan itu dalam desain kita? Ada 3 cara untuk menerapkan prinsip penekanan. Pertama ada hierarki. Coba deh kalian bayangin sebuah piramida. Di puncak piramida terdapat elemen yang paling penting yang ingin kita tonjolkan. Semakin ke bawah, elemennya semakin tidak penting. Nah, itulah hierarki dalam desain. Bisa dengan beberapa cara seperti ukuran, warna, dan posisi. Lalu kedua ada skala dan proporsi. Kita bisa membuat elemen yang ingin ditonjolkan lebih besar, lebih tebal, atau lebih mencolok dibanding elemen lain. Contohnya judul poster film ini. Yang ketiga ada kontras. Kontras adalah perbedaan yang mencolok antara dua elemen atau lebih. Kita bisa menggunakan kontras warna, bentuk, tekstur, atau bahkan ruang untuk menciptakan penekanan. Contohnya dalam desain website. Tombol beli sekarang biasanya dibuat dengan warna yang berbeda dan lebih mencolok daripada tombol lainnya. Hal ini untuk menarik perhatian pengunjung website agar fokus pada tombol tersebut. Yang terakhir, prinsip keselarasan. Prinsip ini ada untuk keteraturan tatanan desain kita yang merangkul semua prinsip-prinsip desain menjadi satu kesatuan yang harmonis. Nah, sekarang kita udah mulai paham nih tentang prinsip-prinsip desain yang nantinya bisa kalian kreasiin sesuai imajinasi kalian di dalam desain. Oke, segitu aja dari Cari Cara DKP. Support dan ikutin kita terus. Bye!